Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 ingin mempresentasikan metode tanya jawab dan pemberian tugas dalam pengembangan kognitif AUD. Yang beranggotakan saya sendiri Rohayani Komalasari, yang kedua dari Tawi Harto, yang ketiga ada Syifa Fauzia. Materi yang akan dibahas adalah pengertian kognitif, pengertian metode pembelajaran AUD, yang ketiga ada metode tanya jawab, tahapan metode tanya jawab, kegunaan metode tanya jawab, kelemahan metode tanya jawab, langkah-langkah metode tanya jawab, adapun tata cara pelaksanaan metode tanya jawab, metode pemberian tugas, manfaat metode pemberian tugas, rancangan kegiatan pemberian tugas, selanjutnya ada pelaksanaan pengajaran dan metode pemberian tugas. Yang pertama, pengertian kognitif. Istilah kognitif berasal dari kata cognition yang pada dasarnya knowing berarti mengetahui. Yang kedua ada pengertian metode pembelajaran AUD. Metode adalah cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam kegiatan nyata agar tujuan yang telah disusun tercapai secara optimal. Yang ketiga ada metode tanya jawab. Metode tanya jawab adalah suatu cara penyampaian pembelajaran oleh guru dengan jalan pengajuan pertanyaan dan siswa menjawab. Pandi menyatakan bahwa metode dimaksud untuk meninjau pelajaran yang lalu agar para murid memusatkan lagi perhatiannya tentang sejumlah kemajuan yang telah dicapai, sehingga dapat melanjutkan pada pembelajaran berikutnya. Dan untuk merangsang perhatian murid, metode ini dapat digunakan sebagai persepsi, selingan, dan evaluasi. Tahapan metode tanya jawab. Adapun 4 tahap dalam prosedur pemakaian metode tanya jawab agar pemakaian metode tanya jawab dapat mencapai hasil yang lebih baik. Tahapan yang pertama, tahap persiapan tanya jawab. Langkah persiapan ini dimaksud agar guru selalu membuat daftar pertanyaan yang akan diajukan kepada siswa. Yang kedua, guru diharapkan memberi penjelasan atau pengarahan tentang kegiatan yang akan dilaksanakan. Yang ketiga, maka guru dapat mengembangkan metode tanya jawab dengan menempuh berbagai variasi dalam pengajuan pertanyaan. Yang keempat, guru bersama para siswa membuat ringkasan isi pembelajaran yang telah disajikan selama tanya jawab. Kegunaan metode tanya jawab. Yang pertama, menyimpulkan pelajaran yang telah lalu. Yang kedua, melanjutkan pelajaran yang sudah lalu. Yang ketiga, menarik perhatian siswa untuk menggunakan pengetahuan dan pengalaman. Yang keempat, memimpin pengamatan atau pemikiran siswa. Yang kelima, menyelingi pembicaraan untuk merangsang perhatian siswa dalam belajar. Yang keenam itu menyelingi pembicaraan untuk merangsang perhatian siswa dalam belajar. Kelemahan metode tanya jawab. Yang pertama, pemakaian waktu lebih banyak jika dibandingkan dengan metode ceramah. Yang kedua, akan terjadi perbedaan pendapat antar siswa dan guru. Yang ketiga, sering terjadi penyelewengan dari masalah pokok. Yang keempat, apabila siswa terlalu banyak, maka tidak akan cukup waktu memberi giliran kepada siswa. Langkah-langkah metode tanya jawab. Adapun tata cara pelaksanaan metode tanya jawab. Yang pertama, persiapan. Menentukan topik pembelajaran, merumuskan tujuan pembelajaran, menyusun pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan tujuan pembelajaran, mengidentifikasi pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan siswa. Yang kedua itu pelaksanaan. Guru menjelaskan kepada siswa tujuan pembelajaran. Guru mengomunikasikan penggunaan metode tanya jawab. Guru memberikan permasalahan sebagai bahan apersepsi. Guru mengajukan pertanyaan kepada seluruh siswa. Guru memberikan waktu yang cukup kepada siswa untuk memikirkan jawabannya. Guru membimbing siswa agar tanya jawab berlangsung dalam suasana tenang dan bukan dalam suasana tegang dan penuh persaingan yang tak sehat di antara siswa. Guru memberikan pertanyaan kepada seluruh siswa atau kepada seorang siswa. Guru perlu mengendalikan siswa yang berani menjawab. Guru mengunggah siswa yang pemalu atau siswa yang pendiam. Guru meneliti setiap pertanyaan yang diberikan kepada siswa. Guru memilih jawaban-jawaban yang dikemukakan siswa. Guru meneliti setiap jawaban yang dikemukakan oleh siswa. Guru membandingkan argumentasi tentang siswa. Guru menyimpulkan materi yang sedang dipelajari berdasarkan sumber yang relevan.
Selanjutnya, metode pemberian tugas. Pengertian dan manfaat metode pemberian tugas. Metode pemberian tugas ialah metode yang memberikan kesempatan kepada anak melaksanakan tugas berdasarkan petunjuk langsung dari guru, apa yang harus dikerjakan, sehingga anak dapat memahami tugas secara nyata agar dapat dilaksanakan secara tuntas. Merupakan salah satu tanggung jawab yang harus diselesaikan oleh anak. Manfaat metode pemberian tugas. Yang pertama, memberi kesempatan kepada anak untuk belajar lebih banyak. Yang kedua, menumpuk rasa tanggung jawab kepada anak. Yang ketiga, memperkuat motivasi belajar. Yang keempat, membangun hubungan yang erat dengan orang tua dan mengembangkan keberanian berinisiatif. Selanjutnya ada rancangan kegiatan pemberian tugas. Yang pertama, rancangan persiapan guru, menetapkan tujuan dan tema yang dipilih, menetapkan rancangan bahan dan alat yang diperlukan untuk kegiatan pemberian tugas. Yang ketiga itu menetapkan rancangan langkah-langkah kegiatan pemberian tugas. Yang keempat itu menetapkan rancangan penilaian kegiatan pemberian tugas. Selanjutnya itu pelaksanaan pengajaran dengan metode pemberian tugas. Kegiatan pengembangan pada tahap ini sangat mempengaruhi guru dalam kelancaran pelaksanaan pemberian tugas. Oleh karena itu, persiapan guru harus dilaksanakan secara cermat agar tujuan dan tema ditetapkan dapat dilaksanakan dalam pemberian tugas secara memuaskan. Yang B itu kemudian kegiatan pengembangan dalam memulai kegiatan memberi tugas kepada anak. Sebagai pemanasan, guru mengemukakan kepada anak bahwa guru akan membagikan pada masing-masing sebuah buku yang berisi gambar yang bagus. Oleh karena itu, guru mengharapkan anak tidak berebut, tiap-tiap anak memperoleh bagiannya. Yang C itu kegiatan penutup. Setelah kegiatan pemberian tugas dilaksanakan sesuai dengan tujuan, maka guru dapat menutup kegiatan ini dengan strategi untuk menarik perhatian dan membangkitkan minat anak serta menantang pengembangan kreativitas anak. Jadi, kesimpulannya, metode pembelajaran adalah cara yang dipergunakan oleh guru dalam mengelola pembelajaran dalam mencapai tujuan yang ditetapkan, sehingga peranan metode pembelajaran sangat strategis menuju hasil belajar yang optimal. Metode tanya jawab adalah suatu cara penyampaian pembelajaran oleh guru dengan jalan mengajukan pertanyaan dan siswa menjawab. Sekian presentasi dari kelompok 3, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.